Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Safitri dari PBS 4G dengan NIM 205231272. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang inflasi dan pengangguran. Yang pertama, pengertian pengangguran itu sendiri. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Sumber dari Wikipedia. Sedangkan menurut OJK, pengangguran yaitu keadaan yang menggambarkan tidak ikut sertanya tenaga kerja yang sebetulnya produktif dalam proses produksi, karena jumlah pekerjaan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Adapun jenis pengangguran yang pertama ada pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Bisa jadi karena belum mendapat pekerjaan atau memang tidak mau bekerja. Yang kedua, pengangguran terselubung, yaitu pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal atau produktivitasnya rendah. Yang ketiga, pengangguran siklikal, yaitu kondisi karena terjadi adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian. Yang keempat, pengangguran struktural. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan baru. Yang kelima, pengangguran friksional. Kondisi ini terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan pihak pencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan pekerjaan. Yang keenam, pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti menjadi mesin. Yang ketujuh yaitu pengangguran musiman. Kondisi ini disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim, sehingga pekerja harus menghentikan aktivitas produksi untuk sementara. Yang terakhir, setengah pengangguran. Kondisi ini merupakan pekerja yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya sedikit, biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Adapun penyebab pengangguran yang pertama, banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan atau lapangan kerja. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan. Yang ketiga, kurangnya keterampilan yang dimiliki pelamar kerja, sehingga tidak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan. Yang keempat, kemajuan teknologi, yang pada akhirnya dapat menggantikan tenaga kerja manusia. Yang kelima, resesi ekonomi. Yang keenam, tenaga kerja antar daerah dimanfaatkan secara tidak seimbang. Yang ketujuh, pemerintah yang membuat kebijakan untuk menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Dan yang terakhir yaitu persaingan global. Yang selanjutnya adalah inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan inflasi dianggap terjadi apabila proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling berpengaruh satu sama lain. Teori ekonomi ada 3. Yang pertama, teori kuantitas, di mana tingkat harga ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Yang kedua, teori Keynes, di mana adanya keinginan memenuhi kebutuhan secara berlebihan. Yang ketiga, teori struktural, di mana produsen tidak dapat mengantisipasi kenaikan permintaan. Yang selanjutnya yaitu kurva Phillips. Kurva Phillips menyatakan bahwa untuk menurunkan tingkat inflasi, para pembuat kebijakan harus secara sementara memperbesar angka pengangguran. Dan untuk mengurangi pengangguran, mereka harus menerima inflasi yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu model penawaran agregat. Yang pertama ada model harga kaku,
di mana perusahaan tidak secara instan menyesuaikan harga yang mereka terapkan sebagai respon terhadap perubahan permintaan. Yang kedua, ada model upah kaku, di mana lambannya penyesuaian upah nominal. Yang ketiga, model informasi tak sempurna. Dalam pasar, semua upah dan harga akan bebas menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Adapun penyebab naik turunnya inflasi, yang pertama ada inflasi tarikan permintaan, di mana pengangguran yang rendah akan menarik inflasi ke atas. Yang kedua, inflasi dorongan biaya, di mana inflasi naik dan turun karena guncangan penawaran. Yang ketiga, inflasi yang diimpor. Cara mengatasi inflasi, yang pertama melalui kebijakan fiskal. Inflasi dapat diatasi dengan menggunakan kebijakan fiskal, yang berarti mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dengan menghemat pengeluaran pemerintah, inflasi dapat segera teratasi, atau dapat juga dengan menaikkan tarif pajak rumah tangga maupun perusahaan. Yang kedua, melalui kebijakan moneter. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi jumlah uang yang beredar, menetapkan persediaan kas, menaikkan suku bunga atau kebijakan diskonto, dan menerapkan kebijakan pasar terbuka. Yang ketiga, kebijakan lainnya. Selain kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah juga bisa mengatasi inflasi dengan cara meningkatkan produksi dan jumlah barang di pasar serta menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Adapun dampak inflasi, yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat mempengaruhi secara positif maupun negatif terhadap pendapatan masyarakat. Misalnya saja saat terjadi inflasi lunak, maka perusahaan akan merasakan dampak positif karena terjadi perluasan produksi, sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Yang kedua, dampak inflasi pada bidang ekspor. Biaya ekspor akan mengalami kenaikan biaya yang tinggi saat terjadinya inflasi. Hal ini tentu saja berdampak negatif untuk para pelaku ekspor. Kenaikan biaya tersebut juga akan membuat kemampuan ekspor suatu negara berkurang karena kalah saing dengan barang dari negara lainnya. Pada akhirnya, pendapatan devisa hasil ekspor pun akan berkurang. Yang ketiga, dampak inflasi terhadap minat menabung. Pada saat inflasi terjadi, minat menabung seseorang akan semakin berkurang karena bunga yang didapatkan menjadi jauh lebih kecil, sedangkan penabung tetap harus membayar biaya administrasi tabungan yang dimiliki. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah ucap atau perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.